Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih terhubung bersama kami, ada Pak Kiai Holil Nafis. Ini sudah ada penelpon Pak Kiai. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sariman dari Lampung. Pak Sariman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung pertanyaannya untuk Pak Kiai, Pak? Baik, terima kasih Pak Kiai. Kita sering dengar bahwa selama bulan Ramadan pintu surga dibuka dan syaitan dibelenggu. Nah, ini indikatornya apa saja Pak? Karena belakangan ini malah semakin merajalela kejahatan, orang jahat yang barangkali tidak lagi mengenal kemanusiaan. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sariman. Kita dengarkan. Pak Kiai, silahkan Pak Kiai. Ya, memang dalam Jelas tadi, hadis Pak Kiai? disebutkan futihat abwabul jannah wa sufidat, yani ghuliqat annar wa sufidat syaitan, ya. Jadi neraka ditutup, pintu surga dibuka, dan setan itu dibelenggu. Dalam arti bahwa di bulan Ramadan itu masa panen di mana orang bisa masuk surga. Karena dengan barokah lipat ganda pahala. Kemudian memang yang halal pun kita tinggalkan karena Allah, maka neraka kan tertutup. Dengan banyaknya pengampunan juga tutup. Kemudian di bulan Ramadan itu kita melatih diri. Dengan yang biasanya membawa hawa nafsu adalah makanan. Kita mengurangi makanan. Termasuk juga kita mencegah diri al-imsak anil mufattirat, dari yang membatalkan. Maka di sini sebenarnya kejahatan setan itu tak lagi bisa masuk karena kita sedang zikir kepada Allah, gak bisa menggoda kepada kita. Lalu bagaimana dengan adanya di Ramadan kejahatan? Tidak berarti tidak ada kejahatan. Ada kejahatan kalau orang lalai dengan puasanya. Sebagai orang mukmin, bagi orang yang tidak berpuasa, tentu ada kemungkinan mereka juga terkena cobaan setan. Atau dia puasa, tetapi dia tidak bisa meresapi dari tingkatan puasa. Mungkin hanya puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu hanya meninggalkan makan dan minum dan tidak hubungan suami istri. Itu ya puasa biasa, tidak punya efek apa-apa. Yang lebih punya efek kalau puasanya itu puasa yang meninggalkan maksiat dan kemungkaran. Maka itu puasa khusus kata Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Yang lebih tinggi lagi kalau dia puasanya selain tidak makan, tidak minum, meninggalkan kemungkaran dan kemaksiatan, ia meninggalkan kepentingan duniawi, meninggalkan yang sifatnya kemakhlukan, ya, sifatnya makhluk itu kembali kepada Sang Khalik. Maka disimbolkan dengan iktikaf di masjid, berhenti wukuf, berhenti iktikaf, ya, al-muqsud diam di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bulan puasa ini bulan damai, bulan keberkahan, waktunya orang beribadah, maka seyogianya memang neraka itu ditutup dan tidak ada lagi jalan buat setan untuk menggodanya. Tetapi ketika orang tidak puasa dengan benar-benar tingkatan tadi, apalagi juga masih banyak yang tidak berpuasa, tentu setannya tetap berkeliaran. Artinya kejahatan, keburukan tetap mewarnai di tengah-tengah kita. Jadi kembali ke diri sendiri dan iman pribadinya, gitu begitu ya Pak ya? Oke, Pak Kiai, ini juga ada Pak Ramli dari Samarinda. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ramli. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, silakan, ada yang ingin ditanyakan langsung ke Pak Kiai Holil Nafis. Ayo Pak Ramli, silakan. Halo Pak Kiai. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung Pak Ramli. Ya, ini yang saya mau tanyakan Pak Kiai, ini amalan apa yang bagus kita jalankan di bulan Ramadan ini? Oke, baik Pak Ramli. Terima kasih. Tadi Pak Ramli dari Samarinda ya, mungkin tadi juga sudah dijawab ya di awal oleh Pak. Butuh pencerahan lagi begitu, paling tidak detail mungkin zikir apa yang baik dilantunkan di bulan Ramadan ini Pak Kiai. Ya, tentunya kalau amalan tadi harus landasan imannya dulu, bahwa puasanya karena Allah. Bahwa ini madrasatul insan, ini training kemanusiaan. Ya, pentingnya adalah imsak, menahan diri. Jadi kalau amalan-amalan tentu adalah banyakin sholatnya, zikirnya, baca Qur'annya, itu amalannya. Kemudian secara sikap kita perlu melatih diri adalah bagaimana kita yunfikuna fis sarra wa dharra,
kita bisa seimbangkan untuk berinfak, berbagi pada orang lain, syukur-syukur bisa membagi waktu dan membagi harta. Kalau tidak, menjadi sikap yang baik adalah bagian dari berbagi, termasuk tabassumuka. Senyum kita, omongan kita yang baik itu adalah bagian dari yang baik di bulan Ramadan, dalam latihan kita. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaiz wal 'afiyah. Kita mampu menahan emosi. Idza syata maka syahtun faqul inni. Kalau ada orang yang mencaci kita, ya diam aja. Makanya kita di media sosial hentikan dulu ngomongin apapun yang tidak ada hubungannya dengan ibadah kita, dengan peningkatan kita. Kalau ada berita-berita yang kurang baik, segera di-skip, segera pindah. Apalagi mau menyebarkan kepada yang lain. Andaikan ada berita benar pun, pastikan itu yang baik. Pastikan itu baik dan maslahat kepada orang lain. Kalau itu mampu bersikap seperti itu, sambil zikir kepada Allah, sambil banyakin baca Quran, banyakin sholat, dan juga berinfak dan sedekah kepada orang lain, insya Allah puasa kita bisa maksimal. Ingat, untuk mendapat Lailatul Qadar itu tidak pada tanggal genap saja, tapi sedari awal ini sudah baik, besoknya lebih baik. Ini mungkin ada yang kedua, hari kedua, ada yang hari ketiga. Kita hormati kedua-duanya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Insya Allah semuanya adalah mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan saling mengklaim, di antara kita saling menghormati. Itu adalah sikap yang baik, karena tidak ada yang salah dari yang keduanya. Semua adalah benar di dalam istilah ijtihad yang sifatnya khilafiyah seperti ini. Monggo kita saling menghormati dan banyak infak dan banyak berbagi kepada yang lain. Baik. Amin. Baik. Terima kasih Pak Kiai Khalil Nafis sudah pagi-pagi ini diganggu waktunya ya, memberikan tausiah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Terima Kiai. kasih juga buat yang sudah mencoba menelpon. Mohon maaf kalau misalnya belum semua bisa terakomodir. Insya Allah besok atau lusa atau hari-hari berikutnya bisa kami akomodir. Karena banyak banget tadi yang telepon. Terima kasih banyak Pak Kiai. Nanti boleh ditanya Pak Kiai besok pada saat sudah menjelang Ramadan gitu, Bayu sudah target baca Qurannya udah hatam berapa kali gitu ya? Ya, nanti saya laporan ya langsung ke Pak Kiai ya. Terima kasih banyak Pak Kiai. Salam sehat, semoga lancar puasanya hari ini. Amin. Amin ya Rabbal Ya, amin. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.